Ada beberapa rintangan yang bisa merusak atau bisa mengganggu keistiqomahan kita, dan ini perlu kita antisipasi. Di antara rintangan istiqomah yang perlu kita sadari terus-menerus, yang pertama kata para ulama, rintangan istiqomah itu adalah ketika kita di bulan Syawal ini rizkinya berubah. Itu bisa mengganggu istiqomah kalau kita tidak kuat. Saya ulangi, rizki itu bisa mengganggu kalau kita tidak kuat. Ketika dalam hal apa rizki kita? Ketika rizki kita di bulan Syawal ini meningkat menjadi orang yang subur makmur, ketika rizki kita subur makmur di bulan Syawal, ini bisa mengganggu kalau kita tidak kuat. Sehingga tidak sedikit banyak saudara kita ketika di bulan Syawal rezekinya berlimpah ruah, mengganggu istiqomahnya dalam beribadah. Sampai ada yang tidak keburu lagi ke masjid, tidak keburu lagi berjamaah, tidak keburu lagi membaca Al-Quran, tidak keburu ibadah. Kenapa sampai tidak keburu lagi? Tadi karena dia sibuk mendapatkan ujian rezeki yang berlimpah ruah, istiqomahnya terganggu. Bagi kita, walaupun rezeki berlimpah, pertahankan, kuatkan walaupun rezeki berlimpah ruah. Justru semakin berlimpah, semakin semangat dalam istiqomah. Ada juga orang yang tidak kuat karena rezekinya di bulan Syawal menurun. Tidak sedikit di bulan Syawal saudara kita rezekinya surut di bulan Syawal, istiqomahnya ikut surut. Istiqomahnya ikut menurun, sampai tidak sedikit gara-gara rezekinya surut di bulan Syawal, masjid pun mulai ditinggal, Quran mulai ditinggal, jamaah mulai ditinggal, bangun malam mulai ditinggal. Ketika ditanya kenapa sekarang ditinggal, habis rezeki saya seret. Nah, ini tidak sedikit menjadi rintangan gangguan istiqomah bagi kita. Jika rezeki kita menurun, kuatkan istiqomah kita. Pertahankan walaupun rezeki menurun, walaupun rezeki surut. Inilah yang pertama kata para ulama, rintangan istiqomah lewat rezeki. Yang kedua, yang menjadi rintangan istiqomah, yaitu ketika di bulan Syawal terdapat ada musibah. Andaikan di bulan Syawal ini terdapat musibah dan bulan selanjutnya pun muncul musibah, mudah-mudahan jangan sampai mengganggu istiqomah kita. Biarkan musibah hadir di tengah-tengah kita. Biarkan musibah dihadirkan oleh Allah sebagai rintangan ujian kita. Kuatkan istiqomah. Seandainya Allah hadirkan musibah di bulan Syawal, tetap semangat menjaga istiqomah. Yang ketiga kata para ulama, rintangan istiqomah itu dihadapkan dengan ujian melalui sifat-sifat dari orang. Maksudnya tidak sedikit gara-gara tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan keluarga yang meminta ini, meminta itu menjadi beban dalam hidup hingga mengganggu istiqomah. Misalkan kita sudah istiqomah menjadi ahli masjid, sudah istiqomah menjadi ahli Quran, ahli tahajud, ahli puasa. Kita punya harapan kalau sudah istiqomah itu keluarga menyambut kita,
menghargai kita, memuliakan kita. Ternyata dari keluarga tidak ada itu semua. Harapan kalau pulang dari masjid dia menyambut, ternyata enggak ada sambutan. Harapan kita kalau sudah rajin baca Quran, istri semakin soleh, ternyata enggak. Harapan kita kalau kita sudah menjadi orang yang ahli tahajud, anak semakin nurut, ternyata belum. Ini tidak sedikit gara-gara sifat dari keluarga, tuntutan keluarga yang kita harapkan tidak ada dalam kenyataan. Ini bisa mengganggu istiqomah yang akhirnya adalah udah rajin ke masjid juga, tetap aja istri nggak menghargai. Sudah soleh tetap aja anak pada bandel. Udahlah kalau gitu mah nggak usah paksain amat. Nah ini intinya, apapun harapan kita dari keluarga, dari anak, dari istri, bahkan lebih dari orang lain, jika tidak didapatkan, jangan mengganggu istiqomah kita. Biarkan sikap mereka mau menyenangkan kita atau tidak, sesuai harapan atau tidak, tetap tidak mengganggu kekuatan istiqomah kita. Yang berikutnya, kata para ulama, rintangan ujian istiqomah seseorang yaitu ketika dihadapkan dengan takdir atau nasib. Maksudnya apa? Kita tidak tahu di bulan Syawal ini takdir kita apa. Kita tidak tahu hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini takdir Allah akan seperti apa. Kita tidak tahu. Namun Allah menyuruh kepada kita, kuatkan diri kita berhadapan dengan takdir Allah apapun bentuknya. Ada yang takdirnya hari ini lebih baik, ada yang takdirnya hari ini menurun, ada yang takdirnya hari ini meningkat. Apapun yang Allah takdirkan, kuatkan istiqomah kita. Karena tidak sedikit gara-gara tidak kuat menghadapi takdir Allah, sampai dia terganggu istiqomahnya, hingga berubah tadinya zikirnya subhanallah, subhanallah, berubah gara-gara takdir yang tidak kuat. Jadi takdirnya, zikirnya adalah nasib, nasib. Kenapa nasib saya jadi begini? Kenapa nasib saya jadi begini? Zikirnya jadi begitu. Gara-gara tidak kuat menghadapi takdir Allah. Nah inilah hadirin, mari kita sama-sama, apapun ujian rintangan dalam kehidupan, untuk mempertahankan perjuangan kita selama Ramadan, kita mohon sama Allah diberikan kekuatan. Dan mudah-mudahan jiwa semangat juang kita selama Ramadan mampu dipertahankan. Dan juga mudah-mudahan segala pengabdian kita bisa dipertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah kehidupan kita di bulan Syawal ini diberikan kehidupan yang lebih baik. Insya Allah iman Islam kita lebih baik. Insya Allah istiqomah kita pun terjaga. Karena jaminan dari Allah, orang yang bisa istiqomah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, hidupnya akan senantiasa didampingi para malaikat. Allah takhafu walah tahzanu, hidupnya selalu damai, aman, tentram. Insya Allah mudah-mudahan kita diizinkan puncaknya wafat husnul khatimah.